Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, terus dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul, bertemu di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan proses belajar dan mengajar. Yang mana pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran akidah. Selanjutnya salawat dan salam hendaknya selanjutnya tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya berselawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita pada pertemuan yang lalu itu membahas tentang sifat tercela ghadab, ya, yaitu perasaan yang tidak senang atau murah marah dan kecewa. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai buka bukunya halaman 36 yang bagian B, tamak. Ya. Ini adalah bahasan terakhir kita pada bab ini. Ya, setelah ini kita akan masuk ke bab baru. Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan atau kita dengarkan teman kita membaca. Silakan. Biar sudut baca. Tamak. Yang lain dengarkan. Oke. 3. Sifat tamak sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan ke dalam bahaya ria, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya, ia akan mengabdi kepada firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. 2. Sampai situ dulu. Itu adalah pengertian dari tamak. Jadi tamak itu bisa kita artikan sebagai orang yang tidak pernah merasa cukup. Yang kedua, tamak itu bisa kita artikan sebagai rakus. Ya, semua mau sama dia dan tidak pernah merasa cukup. Ya, tamak ini adalah kebalikan dari sikap qanaah. Kalau qanaah itu kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kalau tamak ini tidak, dia tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya. Oke, itu tamak. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri tamak. Ya, ciri-ciri tamak itu yang pertama adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki. Terlalu mencintai harta yang dimiliki, tidak mau dia berbagi dengan orang lain. Ya, padahal tetangganya susah, komplek tempat dia tinggal banyak orang susah, tapi tidak mau berbagi. Itu orang tamak, pelit, bakhil. Ya. Kemudian apalagi merasa berat untuk mengeluarkan harta, sama tidak mau berbagi.
Kemudian terlalu semangat mencari harta tanpa perhatikan waktu dan kondisi tubuh. Cara menghindari sikap tamak. Nah, ya bagaimana cara kita menghindari sikap tamak? Yang pertama adalah kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudian bagaimana menghindari yang kedua? Caranya adalah sadar bahwa apa yang didapatkan berasal dari Allah. Yang Mbak jelaskan tadi, rezeki kita itu Allah yang atur, nggak akan ketukar. Nah, maka kita nggak perlu sibuk dengan urusan atau rezeki orang lain. Allah sudah atur, fulan rezekimu ini, fulan rezekimu ini, tidak akan tertukar. Ya, berbeda dengan sendal ketika kita pakai ke masjid, bisa tertukar. Oke. Kemudian yang terakhir, kita harus melihat saudara-saudara kita yang jauh dari kecukupan, Nina, supaya kita nggak tamak sama kehidupan dunia ini. Hari ini kita bersekolah di LKS Subulbilan itu, masya Allah luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat ya barangkali nggak usah jauh-jauh, ke Duri aja, ya ke Duri, maka kita akan melihat di lampu merah Groga. Kemudian di lampu merah Jalan Mawar Simpang Telkom, di lampu merah Pokok Jengkol, ya itu banyak anak-anak yang tidak sekolah dan kerjanya meminta Ngamen. Ya, ngamen. Kadang-kadang bawa adiknya kecil, ya nggak? Iya. Coba kita bayangkan seandainya kita, Iya. ya, yang berada di posisi itu. Kakaknya muslim. Kita nggak sekolah, kita nggak main-main, ya, kita hanya mengamen di pinggir jalan. Kira-kira mampu nggak kita melakukannya? Barangkali kita merasa malu, ya kita nggak sanggup, apalagi jumpa sama kawan kita. Kamu kan si Fulan, kira-kira gitu ya kan? Tapi itu semua mereka lakukan karena keterpaksaan, karena keadaan Ekonomi. Ya, mereka bisa makan aja syukur. Tidak berpikir bagaimana sekolah, tidak berpikir bagaimana punya kendaraan yang bagus, tidak berpikir bagaimana main HP dan lain sebagainya. Ya, mereka makan saja sudah alhamdulillah. Hari ini kita, ya Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kita punya rumah, kita punya orang tua, kita punya kendaraan, ya gak? Kita bisa sekolah. Maka jangan sekali-sekali kita merasa, aduh, aku ini semuanya lah. Aku ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa begini dan lain sebagainya. Begitulah cara kita mensyukuri yang nikmat yang Allah berikan, supaya kita tidak menjadi orang yang yang rakus. Oke, dari beberapa penjelasan Bapak tadi ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Nggak ada? Masya Allah, kelas 8 ini luar biasa. Sekali kasih langsung paham. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan dikerjakan dulu. Langsung ke latihan 2. Ya, yang belum selesai silakan selesaikan. Di latihan 2 ya, latihan 2 yang di halaman 36. Berarti ada 10 soalnya. Aku udah siap. Bisa. Silakan dikerjakan.